Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Pratama. Nomor induk mahasiswa 0509321106. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Korea Selatan. Pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas 1 mata kuliah basis data, di mana pada tugas 1 ini tugas yang harus dibuat adalah membuat sebuah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Kasus yang terjadi di sini adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1 bisa mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen bisa mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus ini bisa kita identifikasi bahwa terdapat beberapa entity, yaitu ada mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dan ada dosen. Oleh karena itu langsung kita buat diagramnya di sini. Kali ini saya akan membuatnya di website Lucid Chart. Pertama adalah mahasiswa, lalu yang kedua adalah mata kuliah, lalu yang ketiga adalah dosen. Pada ketiga entity ini terdapat atribut-atribut yang menyertainya. Pada mahasiswa, atributnya adalah nomor induk mahasiswa dan juga nama mahasiswa. Seperti ini. Lalu kemudian pada mata kuliah, entity mata kuliah terdapat atribut yaitu kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah. Selanjutnya, pada entity dosen terdapat juga atribut yang menyertainya, yaitu NID atau nomor induk dosen, dan juga nama dosen. Seperti ini. Lalu kita akan hubungkan langsung, karena ini adalah atribut dari masing-masing entity. Seperti ini. Perlu diketahui bahwa setiap entity memiliki primary key, di mana bagian atas ini adalah primary key masing-masing entity, dan biasanya akan diberi tanda garis bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam relasi yang terjadi, di mana dosen mengajar mata kuliah dan mahasiswa meregistrasi mata kuliah.
kita akan jauhkan seperti ini. Nah, karena pada kasus tersebut adalah mahasiswa bisa meregistrasi lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa, maka relasi yang terjadi adalah many to many. Karena relasinya adalah many to many, maka akan menciptakan sebuah entity baru, di mana entity ini akan berfungsi sebagai penghubung antara entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Kita akan buat entity penghubungnya di bawah sini. Entity yang terbentuk adalah registrasi mata kuliah. Saya jauhkan lagi karena akan terjadi relasi antara mata kuliah dengan registrasi mata kuliah. Akan terbentuk relasi baru, yaitu ini diregistrasi. Kita jauhkan lagi. Dan kita akan buat relasinya di sini antara dosen dan mata kuliah. Seperti ini. Kemudian, karena ini adalah entity penghubung, maka dia memiliki primary key dari masing-masing entity yang dihubungkannya. Entity yang masuk adalah, seperti kita tahu di sini ada nomor induk mahasiswa dan kode mata kuliah. Seperti ini. Lalu kita akan hubungkan terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan relasi yang terbentuk antara entity yang terjadi di sini, di mana mahasiswa akan meregistrasi mata kuliah. Nah, relasi yang terbentuk adalah many to many. Karena registrasinya many to many, maka menghasilkan entity penghubung seperti ini. Dan untuk menunjukkan bahwa ini adalah entity penghubung, maka kita akan membuat sebuah kotak dengan garis putus-putus yang akan menandakan bahwa ini adalah entity penghubung. Begitu. Maka dari itu, relasi yang terjadi adalah di sini adalah mahasiswa registrasi mata kuliah, dan mata kuliah diregistrasi melalui registrasi mata kuliah oleh mahasiswa. Dan simbol yang terbentuk adalah seperti ini. One to many. Dari mata kuliah juga sama. One to many. Seperti ini relasi yang terjadi. Selanjutnya, mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen.
seperti ini. Dan dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Maka relasi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagram ERD yang terbentuk pada kasus daripada tugas 1 basis data, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan dihubungkan oleh registrasi mata kuliah sebagai entiti penghubung, dan kemudian mata kuliah diajar oleh dosen, di mana ini relasinya adalah one to many, maksud saya one to one, dan kemudian dosen mengajar mata kuliah, di mana relasinya adalah one to many karena dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Oh, maaf. Di sini, oh maaf. Karena ini primary key, maka harus diberi underline seperti ini. Oke. Seperti inilah diagram ERD yang terbentuk pada kasus daripada tugas 1, dan sudah saya jelaskan sebelumnya relasi yang terjadi pada entity yang ada di diagram ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan pengerjaan tugas 1 ini oleh saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.